Selamat datang di channel Denny Pinontoan. Flu Spanyol di Minahasa tahun 1918. Flu Spanyol atau pandemi influenza yang melanda dunia tahun 1918 juga menyebabkan banyak korban meninggal di Minahasa. Ini terjadi di masa baik tenaga medis maupun fasilitas medis masih sangat minim. Flu Spanyol atau pandemi influenza yang disebabkan oleh virus H1N1 yang menimpa masyarakat dunia pada tahun 1918 juga menyebar hingga ke Minahasa. Diperkirakan pandemi ini telah menyebabkan 20-40 juta orang sedunia meninggal dunia. Sementara jumlah korban meninggal di Hindia Belanda diperkirakan mencapai 1,5 juta. Prianto Wibowo dan kawan-kawan dalam buku mereka yang terlupakan, Sejarah Pandemi Influenza 1918 di Hindia Belanda, terbit tahun 2009, menuliskan virus influenza telah hadir di Hindia Belanda pada bulan Juni tahun 1918 itu. Pada bulan Januari, konsul Belanda di Hong Kong melaporkan kepada konsul Belanda di Singapura bahwa penguasa koloni Inggris di sana telah mengeluarkan peringatan kepada warga untuk mewaspadai penyebaran virus influenza tersebut. Itu berarti virus telah menyebar hingga ke Hong Kong. Lalu pada bulan April, konsul Belanda di Singapura memberi peringatan kepada pemerintah Hindia Belanda di Batavia untuk mencegah kapal-kapal dari Hong Kong. Tapi peringatan itu tidak diindahkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada bulan Juli dilaporkan telah ditemukan sejumlah pasien influenza di beberapa rumah sakit. A.C.N. Buffy, seorang dokter Belanda yang bertugas di Minahasa selama 4 tahun, pada sebuah artikelnya The Minahasa Endogenous Cause yang terbit tahun 1924 menulis, flu Spanyol di wilayah Kresidenan Manado mulai menular pada Juli dan Agustus 1918. Itu artinya bersamaan dengan Batavia atau kota-kota pelabuhan lainnya di Hindia Belanda. Buffy menulis, penyakit ini dimulai di Manado sebagai pusat kresidenan dalam skala yang kecil dan jinak. Sudah pasti orang-orang pembawa virus datang ke Manado melalui jalur laut. Pada bulan Oktober, ia telah meluas dan menjadi sulit dikontrol dan ditangani. Epidemi influenza rupanya sangat berdampak pada orang-orang Minahasa. Ketika saya memeriksa epidemi atau penyakit menular mana yang berkobar di Manado selama saya tinggal, gambaran dalam memori yang berlaku saat ini dibentuk oleh penyakit flu Spanyol, tulis Buffy. Kata Buffy, oleh karena penyakit ini tidak memiliki obat, maka perawatan dilakukan dengan cara simptomatik. Kata Buffy, karena penyakit ini tidak memiliki obat, maka perawatan dilakukan dengan cara simptomatik atau pengobatan untuk mengurangi rasa sakit saja. Kesembuhan terutama adalah dengan perawatan dan cara pasien menghadapi penyakit tersebut. Pandemi flu Spanyol di Minahasa dan begitu pada umumnya di Hindia Belanda terjadi pada masa fasilitas dan tenaga medis masih sangat minim. Buffy menggambarkan keadaan ini dengan mengatakan, di Minahasa masa itu terdapat seorang dokter Eropa, 2 dokter pemerintah, dan beberapa orang perawat. Rumah sakit sipil Manado yang dibangun tahun 1902 sebagai satu-satunya rumah sakit pemerintah waktu itu sungguh memprihatinkan. Terdapat 4 bangsal, tapi dengan loteng yang buruk. Menurut penilaian Buffy, rumah sakit ini sebenarnya tidak memenuhi syarat. Nanti setelah pandemi itu baru terjadi perubahan. Ada 6 gadis pribumi yang dilatih sebagai perawat, juga penunjukan seorang perawat berkualifikasi Eropa. Rumah sakit diperluas, nutrisi ditingkatkan, dan pembangunan ruang khusus untuk penyakit serius. Karena minimnya tenaga medis, maka banyak pasien flu Spanyol yang meninggal karena terlambat dirawat. Saya telah menyelidiki dan merawat ribuan kasus. Sering disebut ketika sudah terlambat, tulis Buffy. Tidak terdapat jumlah pasti orang Minahasa yang meninggal karena flu ini. Tapi berdasarkan sejumlah literatur menyebutkan bahwa kematian di Manado dan Minahasa cukup tinggi, terutama pada gelombang kedua, yaitu mulai pada bulan Oktober. David Henley dalam Fertility, Food and Fever menyebutkan salah satu penyebab tingkat kematian di Manado tinggi karena infeksi penyakit malaria yang sebelumnya adalah pembunuh nomor 1 di daerah ini. Malaria telah melemahkan imunitas atau daya resistensi terhadap virus yang menyebabkan penyakit flu tersebut. Selain warga yang meninggal, Buffy menyebutkan penyakit ini juga telah membunuh banyak rekan pekerjanya. Banyak rekan telah meninggal secara terhormat dalam perjuangan melawan penyakit ini, meninggalkan janda mereka tanpa pensiun yang cukup, tulis Buffy. Di kalangan orang-orang Minahasa sendiri, menurut Buffy kebanyakan tidak mengerti penyakit ini.
Ketika terpapar virus, banyak yang tidak mengetahui apa yang terjadi. Ketika gejala mereda di masa awal sejak pertama terpapar virus, banyak yang merasa sudah sembuh. Padahal bahaya dari penyakit ini justru baru dimulai. Selama demam dan setidaknya 8 hari setelah itu, seorang harus tetap beristirahat. Orang-orang belum mengerti pentingnya bed rest atau tira baring, yaitu beristirahat di tempat tidur secara berkualitas untuk merawat penyakit yang diderita di rumah sakit. Menurut Buffy, salah satu penyebabnya adalah orang-orang tidak betah tidur lama karena tempat tidur yang tidak diperuntukkan bagi orang sakit. Tempat tidur yang disebut Buffy itu terdapat di rumah sakit yang menurutnya tidak layak itu. Tapi, ternyata orang pribumi yang sakit suka tidur di ranjang yang berkasur. Dalam pengalaman saya, pribumi yang sakit selalu merasa nyaman di ranjang dengan kasur, tulis Buffy.